Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu asesmen pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Selama ini, banyak yang mengira asesmen itu hanya soal nilai, skor, atau checklist bisa atau tidak bisa. Padahal, asesmen seharusnya membantu guru memahami anak, bukan sekedar menilai anak. Nah, di video ini kita akan membahas yang pertama, konsep asesmen pembelajaran dalam pendekatan deep learning. Yang kedua, melihat bagaimana sih contoh rubrik asesmen yang disusun oleh mahasiswa. Dan yang ketiga akan membahas kenapa asesmen wawancara pada anak itu penting dan tidak boleh dihilangkan dalam praktik pembelajaran. Asesmen seringkali masih dipahami sebagai kegiatan untuk memberikan nilai atau menentukan capaian akhir anak. Penilaian lebih banyak berfokus pada hasil belajar yang terlihat, sementara proses belajar anak seperti cara anak memahami kegiatan, membersihkan perasaan, dan berinteraksi selama pembelajaran belum sepenuhnya mendapatkan perhatian. Seiring berkembangnya pendekatan deep learning, pembelajaran tidak lagi menekankan pada hafalan atau capaian yang instan, tetapi pada pemahaman yang bermakna dan pengalaman belajar anak. Oleh karena itu, asesmen juga perlu disesuaikan agar mampu menangkap proses belajar tersebut secara menyeluruh. Asesmen yang baik tidak hanya menilai apa yang anak bisa lakukan, tetapi juga bagaimana anak belajar berkembang dan merespon pengalaman belajarnya. Dengan demikian, diperlukan bentuk asesmen yang lebih komprehensif seperti penggunaan rubrik, observasi, dan wawancara agar perkembangan anak dapat dipahami secara utuh dan pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Dari awal kita udah bicarain asesmen. Apa sih itu asesmen? Asesmen pembelajaran PAUD adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang perkembangan anak usia dini secara menyeluruh dari kognitif, motorik, sosial emosional, bahasa, seni, agama untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan kemajuan mereka agar para pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat, efektif, dan bermakna menggunakan teknik autentik seperti observasi, catatan anekdot, hasil karya, dan checklist selama bermain bukan sekedar tes formal. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui sejauh mana anak memahami pembelajaran, bagaimana proses belajar yang dialami anak, serta aspek perkembangan apa saja yang sudah berkembang dan masih yang perlu distimulasi. Oleh karena itu, asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses anak saat belajar. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar guru untuk merancang pembelajaran selanjutnya agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Dengan asesmen pembelajaran yang tepat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih bermakna, terarah, dan berpihak pada perkembangan anak. Dalam pendekatan deep learning, asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengetahui capaian akhir anak, tetapi untuk mengetahui proses belajar yang dialami oleh anak. Asesmen digunakan sebagai alat untuk melihat bagaimana anak membangun pemahaman, berinteraksi dengan lingkungan belajar, serta mengembangkan sikap dan keterampilannya. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika anak terlibat secara aktif dan memahami apa yang dipelajari. Oleh karena itu, asesmen dalam deep learning berfokus pada pengamatan proses, bukan sekedar hasil. Guru menilai keterlibatan anak, cara anak mencoba, kesalahan yang muncul, dan perkembangan yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung. Melalui asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan dan konseptual, guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak secara utuh. Hasil asesmen kemudian digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran, memberikan simulasi yang tepat,
serta mendukung anak agar dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Setelah memahami bahwa asesmen dalam pendekatan deep learning berfokus pada proses dan pemahaman belajar anak, maka hal penting berikutnya adalah bagaimana asesmen tersebut dilaksanakan di dalam pembelajaran. Untuk itulah diperlukan teknik penilaian yang tepat. Teknik penilaian merupakan cara atau metode yang digunakan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak secara sistematis. Dalam pendekatan deep learning, teknik penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi digunakan untuk menangkap proses belajar, keterlibatan anak, serta pengalaman belajar yang dialami anak selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai teknik penilaian yang saling melengkapi agar gambaran perkembangan anak menjadi lebih utuh. Teknik penilaian inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun portofolio, melakukan observasi, menggunakan rubrik, serta melaksanakan wawancara. Dengan teknik penilaian yang tepat, asesmen dalam pendekatan deep learning dapat berjalan secara bermakna dan berpihak pada anak. Satu teknik penilaian yang digunakan dalam pendekatan deep learning adalah portofolio. Portofolio merupakan pengumpulan hasil kerja anak. Dengan hasil kerja atau hasil belajar tersebut, guru dapat mendapatkan informasi tentang perkembangan si anak dalam berbagai aspek secara faktual. Portofolio memerlukan waktu yang cukup panjang agar informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan secara akurat. Portofolio dapat berupa hasil kerja anak, misalnya berupa foto berbagai kegiatan anak, dokumentasi dengan orang tua, misalnya kuesioner dengan orang tua tentang perkembangan anak, data kesehatan anak, misalnya tentang imunisasi, dan dokumentasi guru, misalnya ringkasan interview dengan orang tua. Tujuan portofolio adalah untuk mengevaluasi program. Penggunaan portofolio yaitu untuk menilai dan melihat aspek perkembangan anak dalam periode tertentu dan memberikan umpan balik atau feedback baik bagi guru dan orang tua. Selanjutnya adalah salah satu teknik penilaian yang paling utama dalam pendekatan deep learning adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan aktivitas anak secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui observasi, guru dapat melihat bagaimana anak terlibat dalam kegiatan, bagaimana anak mencoba menyelesaikan tugas, serta bagaimana respon anak terhadap situasi belajar. Observasi membantu guru memahami proses belajar anak secara nyata, bukan hanya melihat hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti catatan anekdot, checklist, dan penilaian unjuk kerja atau performansi. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat kejadian khusus atau perilaku penting yang muncul secara spontan, misalnya ketika anak menunjukkan inisiatif atau sikap tertentu. Checklist digunakan untuk memantau kemunculan indikator perkembangan anak secara lebih terstruktur. Sementara itu, penilaian unjuk kerja atau performansi dilakukan dengan menilai kemampuan anak saat melakukan kegiatan secara nyata seperti bermain drama atau permainan engklek. Melalui observasi, guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak secara akurat dan bermakna. Dengan observasi yang dilakukan secara berkelanjutan, guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak secara lebih akurat. Hasil observasi ini kemudian menjadi dasar bagi guru dalam menggunakan teknik penilaian lain seperti rubrik, portofolio, dan wawancara sehingga asesmen dalam pendekatan deep learning dapat dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah rubrik. Rubrik merupakan salah satu teknik penilaian yang digunakan dalam pendekatan deep learning untuk menilai tingkat dan kualitas perkembangan anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Rubrik membantu
Guru menilai tidak hanya apakah suatu kemampuan muncul, tetapi sejauh mana kemampuan tersebut berkembang. Dalam rubrik, setiap indikator dilengkapi dengan kriteria capaian, seperti belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, hingga berkembang sangat baik. Dengan adanya kriteria yang jelas, penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan terarah. Berikut merupakan contoh rubrik. Contoh rubrik ini berfungsi sebagai panduan penilaian. Contoh yang pertama adalah sosial emosional. Bermain drama sederhana. Indikator yang pertama adalah memahami alur cerita singkat yang disampaikan guru sebelum drama dimulai. Indikator yang kedua, memilih peran yang diminati dan memahami tugas perannya. Indikator yang ketiga, melakukan dialog sederhana sesuai perannya tanpa perlu banyak diingatkan. Indikator yang keempat, menunggu giliran saat pergantian dialog atau adegan. Indikator yang kelima, menggunakan intonasi suara sesuai karakter. Misalnya, lembut, keras, ceria, atau sedih. Indikator yang keenam, menunjukkan ekspresi wajah yang menggambarkan emosi tokoh. Indikator yang ketujuh, melakukan gerakan tubuh sederhana sesuai karakter, misalnya berjalan pelan, berlari kecil, atau menunjuk. Indikator yang kedelapan, menggunakan properti drama dengan tepat, misalnya topi, boneka, atau alat sederhana lainnya. Indikator yang kesembilan, menunjukkan sikap percaya diri ketika tampil di depan. Indikator yang ke-10, menyelesaikan peran drama dari awal sampai akhir tanpa meninggalkan kegiatan. Untuk keterangannya, indikator 1. Untuk keterangannya 1 sampai 2, yaitu PB atau belum berkembang, 3 sampai 4 itu MB, itu mulai berkembang, 5 sampai 6 itu BSH, berkembang sesuai harapan, 7 sampai 8 itu BSB, berkembang sangat baik, dan ke-9 sampai ke-10 itu BSBS, yaitu berkembang sangat baik sekali. Untuk contoh yang kedua yaitu pada aspek motorik kasar, yaitu engklek. Untuk indikator yang pertama adalah berdiri seimbang pada satu kaki sebagai posisi awal sebelum memulai permainan. Indikator yang kedua, mengangkat satu kaki tanpa goyah dalam beberapa detik. Indikator yang ketiga, melakukan tolakan atau melompat dengan satu kaki ke petak pertama dengan seimbang. Indikator yang keempat, mempertahankan posisi satu kaki saat berpindah dari satu petak ke petak berikutnya. Indikator yang kelima, meloncat maju dari satu petak ke petak lainnya tanpa keluar garis. Indikator yang keenam, lakukan lompatan dua kaki pada petak yang ditandai sebagai dua kotak. Indikator yang ketujuh, menurunkan kaki dengan terkontrol saat berpindah ke posisi dua kaki. Indikator yang ke-8, mengambil kaco atau benda kecil dengan posisi membungkuk tanpa menyentuh garis. Indikator yang ke-9, lanjutkan lompatan setelah mengambil kaco tanpa kehilangan keseimbangan. Indikator yang ke-10, menyelesaikan putaran engklek sesuai urutan petak tanpa berhenti di tengah permainan kegiatan. Untuk keterangannya sama seperti sebelumnya, yaitu 1 sampai 2 belum berkembang, 3 sampai 4 mulai berkembang, 5 sampai 6 berkembang sesuai harapan, 7 sampai 8 berkembang sangat baik, 9 sampai 10 berkembang sangat baik sekali. Contoh yang ketiga yaitu aspek moral agama, yaitu tebar salam. Indikator yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu guru atau teman. Indikator yang kedua, membalas salam yang diberikan orang lain. Indikator yang ketiga, menatap lawan bicara saat memberi salam. Indikator yang keempat, mengucapkan salam dengan suara sopan dan jelas. Indikator yang kelima, menyertakan senyum ketika memberi salam. Indikator yang keenam, mengulurkan tangan untuk bersalaman secara santun. Indikator yang ketujuh, menjaga antrian saat menunggu giliran bersalaman. Indikator yang kedelapan, menjaga sikap tubuh yang hormat saat memberikan salam. Indikator yang kesembilan, mengakhiri salam dengan sikap ramah dan tidak terburu-buru. Untuk keterangannya yaitu 1. Belum berkembang,
2-3 mulai berkembang, 4-5 berkembang sesuai harapan, 6-7 berkembang sangat baik, 8-9 berkembang sangat baik sekali. Selanjutnya terdapat contoh isi rubrik pada aspek sosial emosional, yaitu bermain drama sederhana. Ketahui bahwa anak telah mengembangkan aspek sosial emosional dengan baik melalui kegiatan bermain drama. Anak mampu memahami alur cerita, menjalankan peran yang dipilih, bekerjasama dengan teman, menggunakan properti dengan tepat, mengekspresikan emosi tokoh, serta menyelesaikan penampilan sampai akhir dengan percaya diri. Berdasarkan skor yang diperoleh, capaian anak berada pada kategori berkembang sangat baik, yaitu BSB. Namun, menggunakan intonasi suara sesuai karakter dan menunjukkan sikap percaya diri saat tampil belum konsisten muncul, sehingga aspek sosial emosional anak masih perlu distimulasi dan didampingi lebih lanjut. Untuk contoh isi rubrik yang kedua, yaitu aspek motorik kasar, yaitu engklek. Terlihat bahwa anak telah mengembangkan kemampuan motorik kasar dengan baik melalui kegiatan permainan engklek. Anak mampu berdiri dan mengangkat satu kaki dengan seimbang, melompat dari satu petak dan ke petak lain tanpa keluar garis, melakukan lompatan 2 kaki pada petak 2 kotak, serta mempertahankan kontrol kaki saat berpindah posisi. Berdasarkan jumlah indikator yang muncul, capaian anak berada pada kategori berkembang sangat baik, yaitu BSB. Namun, beberapa indikator seperti melompat dengan satu kaki ke petak pertama dengan seimbang, mengambil gaco, dan melanjutkan lompatan setelah mengambil gaco tanpa kehilangan keseimbangan belum konsisten terlihat muncul, sehingga keterampilan keseimbangan dan koordinasi gerak anak masih perlu distimulasi dan dilatih lebih lanjut. Untuk contoh isi rubrik yang ketiga, yaitu dalam aspek moral agama, yaitu tebar salam. Terlihat bahwa anak telah mengembangkan sikap sosial yang sangat baik melalui kegiatan membiasakan salam. Anak mampu mengucapkan salam ketika bertemu guru atau teman, membalas salam yang diberikan orang lain, menatap lawan bicara, menyertakan senyum, serta menjaga antrian dan sikap tubuh yang hormat saat bersalaman. Anak juga mampu mengakhiri salam dengan sikap ramah dan tidak berburu-buru. Berdasarkan banyaknya indikator yang muncul, capaian anak berada pada kategori berkembang sangat baik sekali, yaitu BSBS. Dalam aspek sikap santun saat memberikan salam. Selanjutnya, teknik penilaian wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian yang sangat penting dalam asesmen pembelajaran, terutama pada pendekatan deep learning. Hal ini karena tidak semua pemahaman dan pengalaman belajar anak dapat terlihat dari perilaku yang diamati secara langsung. Anak bisa saja terlihat pasif, kurang percaya diri, atau belum menunjukkan kemampuan tertentu, padahal sebenarnya anak memahami kegiatan yang dilakukan. Melalui wawancara, guru dapat menggali pemahaman, perasaan, dan alasan di balik perilaku anak. Wawancara memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan cara bahasa mereka sendiri. Dengan demikian, guru tidak hanya menilai dari apa yang tampak, tetapi juga memahami pengalaman belajar anak secara lebih mendalam. Tanpa adanya wawancara, asesmen menjadi kurang utuh dan beresiko menimbulkan kesalahan penilaian. Oleh karena itu, wawancara perlu dilakukan sebagai bagian dari teknik penilaian agar asesmen benar-benar bermakna, adil, dan berpihak pada kebutuhan anak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asesmen dalam pendekatan deep learning tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi pada proses dan pengalaman belajar anak secara menyeluruh. Melalui berbagai teknik penilaian seperti observasi, rubrik, portofolio, dan wawancara, guru dapat memahami perkembangan anak secara lebih utuh dan bermakna.
Asesmen yang dilakukan dengan tepat akan membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membangun perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, asesmen dalam pendekatan deep learning menjadi bagian penting dari pembelajaran yang berpihak pada anak dan berorientasi pada proses belajar yang bermakna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dari semua kalangan. Bye bye, thank you.